Hari ini kita unboxing dan reporting Philodendron pastazanum. Beli lagi? Katanya kemarin nggak mau beli-beli sampai September. Katanya menghukum diri sendiri gara-gara belanja-belanja. Sekarang nambah lagi satu lagi. Gimana sih? I know. I need help. Waktu awal aku suka tanaman, beli-beli tanaman, aku nggak nyangka ternyata tanaman bisa jadi sangat adiktif. Dan sekarang aku nggak bisa berhenti beli tanaman. Bahkan aku rasa kayaknya udah sampai tahap yang cukup mengkhawatirkan karena aku udah mulai bukan merasionalisasi. Aku udah mulai ngambil dari pos-pos lain untuk pengeluaran tanamanku. Jadi aku berusaha untuk stop dulu beli-beli tanaman. Aku beli beberapa tanaman, tapi hari ini kita akan bahas yang Philodendron pastazanum dulu. Nanti kita akan unboxing, terus nanti aku akan tunjukin juga gimana aku reportingnya. Satu lagi, kalau kalian lihat muka aku kelihatan capek atau kantong mataku kelihatan gak sih? Aku udah berusaha tutupin sih pakai ada satu produk. Nanti aku akan review ke kalian produk yang cukup luar biasa untuk ngatasin kantong mata. Aku tuh kalau kurang tidur langsung makin blow on gitu loh. Aku udah minum teh segini. Bukan segini, aku tadi full. Terus sekarang udah segini, terus aku masih blow on. Anyway, harusnya aku biasa upload video kan setiap hari Senin pagi. Tapi kalau kalian notice, hari ini kita sedikit beda jadwalnya. Karena kalau kalian nonton hari ini juga berarti, hai, aku baru rekam ini tadi siang. Karena semalam aku pulang malam, akhir-akhir ini lagi banyak banget urusan, lagi banyak banget kerjaan. Jadi emang lagi sibuk banget. Terus aku semalam tuh baru tidur 3:30 pagi karena aku abis keluar kan, of course, jadi aku harus keramas segala macam. Terus udah subuh, yang pertama aku nggak enak kalau aku pakai hair dryer, takut berisik ke tetanggaku segala macam. Terus abis mandi aku agak segeran juga, jadi nggak bisa tidur juga kan. Pas udah mau tidur perutku kram banget, dapet sakit gitu. Jadi sampai sekarang pun masih nggak enak. Jadi kalau kalian lihat aku kelihatan nggak se-fresh biasanya, that's why. Ya udah, kita langsung aja ya. Ini aku videonya udah bikin dari maksudnya video unboxing dan reportingnya udah bikin dari 2 atau 3 hari yang lalu, aku lupa. Iya, 2 atau 3 hari. Iya. Anyway, tapi aku baru sempat buat voice over kemarin. Dan kalau kalian denger nanti di voice overnya suaranya agak beda sama kayak biasa aku bikin video, karena aku nggak bikin voice overnya di rumah. Jadi kemarin aku ada urusan ke rumah temanku, terus aku akhirnya pinjem ruangan satu buat voice over dan edit video segala macam. Dan ternyata ruangannya tuh gemak banget. Terus dia ada lubang gitu ke ruangan sebelah dan kedengeran banget. Dan meskipun aku udah pakai mic shotgun berbulu-bulu, tapi tetap kedengeran karena gemak banget. Jadi kalau kalian dengar ada yang ngobrol-ngobrol dan ketawa-ketawa di belakang, itu bukan sesuatu yang tidak kelihatan ya teman-teman, tapi memang kedengeran ada gemak dari ruangan sebelah. Oke, kita langsung aja ya.
Nah, berhubung aku excited banget pas nerima paket ini, jadi aku nggak bisa unboxing sambil ngomong. Akhirnya aku voice over aja ya. Ini aku buka bener-bener hati-hati banget dan aku kirimnya pakai GoSend ya atau Grab Instant, aku lupa. Makanya kalian lihat di atasnya tadi kan nggak ketutup semua kardusnya ya. Cuman setengah doang kardusnya, terus dia dibawa pakai plastik gitu aja. Tapi sisanya, si tanamannya dibungkus pakai plastik. Rapi sih lumayan, kalian lihat nih begitu dibuka terus si daunnya ya meskipun cuma satu tapi daunnya hmm, hmm, dibungkus juga pakai koran. Ini benar-benar top one wishlist aku, benar-benar makanya ini di luar rencana sebenarnya beli ini karena nyari di mana-mana susah banget dan stoknya cuma ada satu doang. Ini juga tinggal satu sisa satu ini doang dan ini yang small. Ukurannya setanganku. Terus dia juga di wrap si potnya, jadi nggak tumpah-tumpahan kemana-mana. Rapi sih, aku suka banget sama packagingnya dia. Nah, terus aku lihat kan di bawahnya tuh kelihatan ada akar yang keluar dan mushy gitu loh. Itu berarti akarnya udah busuk, ada akar yang busuk. Makanya tadinya aku nggak mau repotting langsung. Biasanya aku diamin dulu, aku observasi dulu ada yang aneh apa enggak. Kalau misalnya ada yang aneh baru aku langsung ganti pot. Tapi karena ini udah jelas banget ada akar yang busuk, ada akar yang mushy, jadi akhirnya aku putusin buat langsung ganti potnya saat itu juga. Jadi sekalian aku tunjukin gimana caranya aku repotting si Philodendron Passazanum ini. Aku fast forward ya. Oh ya, by the way, kalau kalian lihat di situ aku pakai sarung tangan karet, jangan heboh dulu ya. Aku emang selalu stok udah lama banget. Ini stok dari lama, aku selalu ada karena kan aku punya anjing segala macem. Ada waktu-waktu tertentu di mana aku butuh menggunakan sarung tangan karet dari dulu. Ya, kalian bisa bayangin apa aja yang harus dilakukan dengan sarung tangan karet di anjing ya. Nah, ini aku keluarin dia pelan-pelan banget. Kalian lihat. Itu benar-benar aku pegangin si batangnya biar nggak jatuh, biar nggak patah. Jadi aku keluarin dulu si tanahnya yang atas pelan-pelan, baru aku keluarin semuanya dibalik. Jadi dilonggarin dulu si potnya, baru ditarik. Nah, kalau udah baru si tanahnya dilepasin, akarnya dilepasin dari tanahnya pelan-pelan. Dia harus benar-benar hati-hati banget karena jangan sampai kita malah merusak si akarnya. Kalau misalnya terlalu banyak akar yang rusak, patah-patah segala macam, selain ya pasti akarnya akan putus, nanti tanamannya juga bisa stres karena dia ganti tempat terus habis dikirim segala macam, terus akarnya pada rusak. Nah, kalian lihat kan di situ akarnya sebenarnya dia banyak banget. Tapi ada beberapa akar yang udah mushy, rata-rata akar yang panjang banget itu udah mushy banget karena sebelumnya tuh dia pakai media tanamnya cuma sekam doang, sekam mentah ya atau sekam bakar, itu sekam mentah kalau nggak salah. Udah itu aja, terus banyak banget akar-akar yang mushy. Ini salah satunya yang langsung lepas begitu aku pegang. Mushy tuh pas kita pegang akarnya tuh kayak basah-basah, lembek, banyak, jelek, hitam gitu loh.
Nah, akhirnya akar-akar yang udah jelek aku gunting-guntingin, aku buang karena kalau nggak dibuang makin nyebar kemana-mana. Nih di sini kalian lihat lebih jelas akar yang udah mushy kayak gimana, gelap, benyek. Ini aku buang aja. Ini juga sama, pokoknya akhirnya aku cek semuanya bener-bener akar yang udah mushy aku buang-buangin, aku gunting-guntingin karena ya emang bikin stres sih, tapi ya sama aja itu akarnya udah busuk juga, malah jadi bikin dia bisa nyebar kemana-mana gitu loh. Nah akhirnya karena banyak tanahnya segala macam, aku cuci dulu, aku siram doang pakai air, ngalir, sampai tanah-tanahnya udah hilang biar aku lebih kelihatan mana yang jelek, mana yang akarnya udah mushy, sama yang masih bagus. Nah ini udah aku cuci, aku pakai sarung tangan sama lagi biar aku nggak buang-buang. Terus, nah kalau pas kalian repotting pasta Zanum, kalian harus ingat karena pasta Zanum itu dia tumbuhnya menjalar, bukan memanjat kayak contohnya Monstera deliciosa yang paling gampang. Dia tuh merambat. Jadi bukan akar, batang utamanya itu jangan sampai kalian tenggelamin, apa ya? Tenggelamin, ya, tanam. Kalian tanam di dalam tanahnya. Jadi si akar-akar yang keluar dari batangnya aja yang kalian tanam di tanahnya. Kalau kalian lihat tuh aku pegangin, bener-bener aku pegangin, terus aku mentokin ke ujung pot karena dia tumbuhnya akan sesuai sama si arah tunas. Jadi dia akan memanjang ke sana. Jadi supaya aku nggak sering-sering repotting, nanti nggak harus cepet-cepet repotting karena dia udah mentok, nggak muat potnya. Akhirnya aku mentokin, nggak apa-apa, nggak masalah dipentokin kayak gitu supaya dia punya tempat yang lebih luas. Nah ini aku isi aja biasa sih. Nah ini aku bersihin si batang utamanya biar nggak ketutupan sama tanah. Ini yang lebih dekatnya, sorry terlalu terang, aku baru sadar sekarang. Dari dekatnya kalian lihat batang utamanya nggak aku tanam di dalam tanahnya, jadi cuma si akar-akar yang kecilnya doang yang aku tanam di dalam tanahnya. Si batang utamanya tetap ada di permukaan tanah. Dan aku tanamnya mentokin banget, jadi dia masih punya tempat yang lumayan luas buat tumbuh lagi. Nah dari tadi gini kayak terang. Jadi ini makhluknya. Ya, head test. Kayak yang tadi kalian dengar di voice over, ini wishlist nomor 1 aku dan carinya susah banget. Oh my god, aku nggak tahu berapa banyak toko online yang aku tanyain dan semuanya sold out, bener-bener semuanya sold out. Kalaupun ada yang nggak sold out, harganya luar biasa. Jadi akhirnya aku ketemu ini dan ini pun cuma ada satu dan untung ini yang small jadi harganya nggak segila toko-toko lain biasanya. Tapi kalian lihat dong, this is so pretty tuh. Oh my god. Dan sehat banget. Iya akarnya ada yang nggak oke, tapi please grow well, okay? You know I love you. Yes, you're my favorite plant. Of all other plants. I don't tell them, okay? Okay, it's our secret. Kalau kalian lihat, mungkin kalian merasa familiar. Itu bukannya daun yang sama yang terakhir unboxing? Tidak teman-teman, aku tunjukin bedanya dulu ya. Nah, jadi yang baru ini tuh pasta Zanum.
takut dia jatuh. Aku bisa nangis darah. Ini yang baru, namanya Philodendron pastazanum. Terus ini waktu itu aku unboxing, ini Philodendron gloriosum. Paling kelihatan bedanya, yang ini tuh dia licin ya, licin. Sedangkan kalau yang ini dia lebih kayak berbulu-bulu gitu. Terus kalau kalian lihat di sini dia teksturnya juga lebih nyata banget tuh, bergelombang-gelombang. Yang ini nggak senyata itu teksturnya. Terus si yang putih-putihnya ini juga dia lebih rapet, sedangkan yang ini tuh lebih banyak gitu, lebih kelihatan. Cuman dia sama-sama hardleaf philodendron. Nah, mereka berdua ini adalah prince dan princessnya indoor jungleku. Karena mereka ada satu lagi jenis namanya Philodendron McDowell. Itu hasil persilangan dari si gloriosum dan pastazanum ini. Jadi ya mereka memang udah punya anak ya teman-teman. Jadi cuman aku belum berencana untuk punya yang McDowell karena mirip banget bentuknya sama pastazanum. Terus aku rasa kayaknya kalau semirip itu aku belum butuh ya, maksudnya kayak nggak tahu sih, mungkin karena aku belum pernah lihat langsung kan. Mungkin kalau aku lihat langsung lebih jelas bedanya, tapi yang dari aku lihat foto-foto segala macam sih mirip banget sama pastazanum. Jadi aku rasa kayaknya nggak usah, udah ini aja cukup. Tunggu aku balikin dulu. Oh ya, by the way, terakhir aku unboxing si gloriosum kan cuma punya dua daun, ini dan ini, dan yang ini. Terus kan ada satu daun yang masih unfurling dan sekarang udah unfurled. Lihat dong size-nya, jauh banget dari daun-daun sebelumnya. Oh my god, dia besar sekali. Dan bahkan ini belum keras gitu, masih lunak banget. Aku langsung seger ngomongin tanaman. Ya, jadi yang kayak tadi aku bilang, ini benar-benar wishlist aku nomor 1 untuk tanaman-tanaman yang normal ya. Ini kayak masih termasuk yang rare, yang agak langka. Tapi aku belum masuk ke ranah-ranah variegated karena harganya sangat tidak masuk akal. Aku suka banget, tapi itu nanti dulu, bener-bener nanti dulu. Kalau aku udah sangat sukses, mungkin aku akan main ke daerah ranah-ranah variegated sana. Tapi sekarang ntar dulu ya, beli ini aja aku udah merasa bersalah banget. Terus kalau kalian tahu, jadi aku tuh minta tolong marahin aku kalau sampai aku beli tanaman lagi, dan jangan kasih aku izin boleh beli tanaman, alasannya apapun segala macam, marahin aku aja. Terus pas aku beli ini, aku merasa nggak masalah dimarahin, worth it kok dimarahinnya. Terus aku kayak ini nggak sehat. Tapi lihat dong, hujan di luar. Oke, kita bahas perawatannya ya. Jadi dia, kayak aku bilang, dia tuh tanaman yang menjalar. Jadi si batang utamanya jangan kalian tanam di dalam tanah, terus nanti dia akan tumbuh ke sini karena dia, kalian lihat tunasnya kan di sini. Jadi dia akan terus ke sana. Jadi aku mentokin ke sininya pot. Terus dia butuh cahaya yang medium sampai terang, tapi tetap ya nggak boleh kena sinar matahari langsung karena dia bisa kebakar. Terus sebelum disiram, tunggu agak kering baru siram lagi. Terus pastiin nggak ada air yang ngegenang di bawahnya, di alasnya sini. Pastiin dia kering, selalu kering, karena kalau misalnya dia basah, akarnya kerendam air terus, nanti dia malah jadi busuk. Terus ini tanahnya aku pakai seperti biasa, aku pakai tanah media tanam yang udah ada campurannya segala macam, biasa dijual kalau di Topet gitu-gitu. Terus aku pakai perlite sekitar 30%, terus 30%-nya lagi aku pakai sekam bakar. Terus cahaya udah, siram udah, tanah udah sih, tinggal disayang-sayang aja.
Nah, kalau kalian bingung buat nyiramnya gimana, apalagi kalau pemula-pemula kayak aku, itu kita paling gampang banget overwater, jadi bisa bikin rusak kan, bisa bikin akarnya busuk. Jadi aku saranin pakai kayak gini ya. Ini buat ngukur kelembapan si tanahnya. Jadi nanti dia ada, ini aku tunjukin deh. Semoga kelihatan ya. Ya, kelihatan. Ini apa nih? Nih. Kalau yang aku punya dia ada, tunggu. Aku bacain deh. Jadi kalau yang aku punya dia ada buat temperatur, kelembapan, sama cahaya mataharinya dapat segimana. Ini karena aku baru siram 2 hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu ya, pokoknya pas repotting itu. Jadi ini masih normal water somethingnya. Terus masih ada beberapa bagian yang basah banget juga, yang wet plus. Jadi biasanya kalau untuk philodendron aku tunggu dia sampai dry atau dry plus, baru aku siram lagi. Dan siramnya benar-benar keseluruhan sampai airnya agak netes-netes di bawah potnya, baru di lubang potnya, baru aku stop, biarin dia kering dulu bawahnya, baru aku taruh lagi di tempatnya. Dan dari yang aku baca dari hasil researchku sih, dia cukup mudah dirawatnya, nggak yang rese-rese banget, jadi agak sedikit aman buat pemula. Tapi karena harganya cukup tinggi, aku nggak rekomendasiin, ya terutama kalau kalian nggak punya uang yang tidak terbatas ya. Aku nggak gitu rekomendasiin, karena kalau mati agak nyesek ya, Bo. Ya karena harganya agak sedikit tinggi, jadi aku nggak mau nyebut, tapi aku akan kasih perbandingannya sama salah satu tanaman baruku juga. Mungkin minggu depan atau beberapa minggu lagi baru mau aku bahas sekaligus tips-tipsnya, karena aku kemarin cari infonya susah banget, belum banyak banget yang bahas. Sama ini juga, kayak aku cari cuman di YouTube cuman ada 1-2 video yang bahas tentang Pastazanum, itu pun dari luar. Jadi makanya kenapa aku bikin videonya hari ini, karena untuk memudahkan kalian juga. Ya semoga membantu ya. Sebentar, aku ambilinnya satu lagi buat perbandingan ya. Jadi ini adalah Philodendron giganteum, giganteum tulisannya. Aku nggak tahu bacanya gimana. Dan ini juga sama, jarang banget, nggak ada video yang bahas ini dan nggak banyak yang punya, karena aku nggak tahu sih, mungkin banyak yang punya tapi nggak ada yang post. Tapi dari Instagram, YouTube, dan sosial media lainnya aku nggak ketemu sama sekali yang bahas ini, karena seperti yang kalian lihat ya, jelas dia sangat besar teman-teman. Ini kalian lihat daunnya sebesar ini. Ada 1, 2, 3, 4, dan ada 1 yang lagi unfurling. Nggak kelihatan ya? Itu. Harganya sama sepotong 1 daun kecil ini. Udah itu aja yang akan aku kasih tahu tentang harganya. Jadi untuk sebulan ke depan, mungkin lebih, aku hanya akan makan ayam bawang, soto, cakalang, kari dalam bentuk bungkusan. Dalam bentuk mie instan. Agen asuransiku sedih kali lihat video ini. Oh, ini makanya masuk rumah sakit terus, sakit mah terus. Aku singkirkan ini dulu, ntar dia mencuri perhatian. Tunggu ya, nanti aku akan bahas mengenai dia di video yang lain. Ya, itu dia video hari ini. Video unboxing, repotting, dan tips perawatan Philodendron Pastazanum.
harga nggak sih, karena aku nggak infoin harganya berapa. Jadi aku tidak informatif di bidang itu untuk kali ini. Mohon maaf. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar Philodendron Pasazanum ini, kalian boleh komen langsung di bawah ini atau DM ke Instagramku boleh. Aku cantumin di sini juga. Nanti aku tulis semuanya di description box sih. Jadi jangan lupa selalu cek description box ya. Terus aku juga punya Instagram khusus buat indoor jungleku, buat tanaman-tanamanku, buat sugar gliderku, terus buat anjingku segala macam. Instagramnya ini. Kalau kalian tertarik sama tanaman juga, terus pengen lihat-lihat foto-foto mereka, aku nggak tahu sih kalian senang apa enggak, tapi aku suka banget lihat foto-foto tanaman di Instagram. Jadi ya, terus itu juga sebenarnya lebih ke buat biar aku keep progress sih, karena tadinya kan aku keep progress perkembangan mereka di Instagram pribadiku, cuman aku takutnya beda, takutnya mengganggu karena nggak semua orang suka tanaman kan. Karena aku lebih banyak bahas tuh biasanya tentang makeup dan tentang topik-topik seru dari sudut pandang aku yang kebetulan lulusan psikologi. Jadi bukan sepenuhnya bukan sepenuhnya dari pandangan psikologi, tapi dari pandanganku yang kebetulan lulusan psikologi ya. Jadi kalau aku ngomong sesuatu di Instagram, jangan digeneralisasikan. Terus ya itu dia. Aduh, aku mau tidur abis ini. Nggak bisa, aku masih harus edit video ini, upload di YouTube, render. It's okay. Buat kalian apa sih yang enggak? Ya, sampai jumpa di video minggu depan. Sampai jumpa di video minggu depan. Udah ya. Bye.